Wes, tes, dah. Selamat pagi, Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, saya baik Bu, Alhamdulillah. Saya terima kasih sebelumnya untuk waktunya yang telah meluangkan untuk saya. Saya di sini akan uh, ingin mendiskusikan masalah saya, yaitu apa ya? Pembiasaan bahasa Jawa di kelas saya. Tampaknya siswa kesulitan untuk konsisten dalam menggunakannya, Bu. Oh, baik, Bu. Terima kasih sudah mau berbagi. Saya mengerti bahwa pembiasaan bahasa Jawa Krama itu bisa menjadi tantangan, terutama bagi siswa yang mungkin eh, kurang terbiasa sehari-hari itu, ya bisa Anda ceritakan lebih detailnya tentang apa yang terjadi atau masalah yang terjadi di kelas. Begini, saya di kelas itu mempunyai aturan. Setiap pembelajaran bahasa Jawa di kelas saya itu sebisa mungkin saya di dalam percakapan ataupun apa ya, anak bilang apa itu harus menggunakan bahasa Jawa krama. Tetapi kadang mereka itu lupa dalam atau mengabaikan aturan ini. Ketika pembelajaran bahasa Jawa masih saja menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa krama, tidak menggunakan yang sudah saya terapkan, yaitu setiap pembelajaran bahasa Jawa itu wajib menggunakan percakapan dengan menggunakan bahasa Jawa krama. Gitu Bu, masalahan saya di kelas. Oh gitu ya, Bu. Jadi masalah utama yang Anda hadapi adalah kesulitan siswa dalam konsisten menggunakan bahasa Jawa kromo, terutama dalam situasi yang membutuhkan kesopanan. Apakah Anda sudah memperhatikan mengapa siswa itu merasa kesulitan untuk mengikutinya dalam pembelajaran bahasa Jawa sehari-hari? Menurut saya, anak itu merasa ketika menggunakan bahasa Jawa itu merasa kesulitan. Selain di rumah, mereka juga lebih menggunakan bahasa Indonesia dan basa ngoko daripada menggunakan bahasa krama. Selain itu, mereka juga merasa abai atau tidak penting bahasa krama ketika kita di luar sekolah atau di mana kita jarang menggunakan bahasa krama tersebut. Oh gitu ya Bu ya. Ya biasanya anak itu kan jarang itu bisa basa kromo ya. Biasanya yang paling suka itu bahasa Indonesia ya. Poin yang menarik itu sepertinya ada dua faktor ya di sini. Yang pertama mereka itu merasa bahwa bahasa Jawa itu ya bahasa Jawa kromo nggih, itu sulit karena jarang dipraktekkan ya di luar sekolah. Soalnya kalau di luar itu anak-anak pasti menggunakan bahasa Indonesia kebanyakan. Yang kedua, mereka itu kurang memahami ya, nilai penting dari bahasa Jawa kromo dalam kehidupan sehari-hari. Padahal itu kan orang Jawa itu harus bisa basa Jawa. Apakah itu langkah-langkah yang sudah Anda coba lakukan untuk membantu mereka dalam berbahasa Jawa setiap hari?
selama ini saya sudah mencoba memberi contoh penggunaan basa krama setiap kali saya berbicara dengan mereka. Nah, terus selain itu saya juga mengingatkan ketika anak bertanya misalnya, "Sudah selesai, Bu?" Nah, saya itu mengingatkan untuk memakai bahasa krama. Tetapi, meskipun diingatkan, tapi mereka itu ketika diingatkan melaksanakan yang saya ingatkan. Tapi ketika sudah jeda beberapa waktu, sudah kembali lagi ke setelan awal, yaitu memakai bahasa Indonesia atau bahasa Moko. Oh gitu ya, sepertinya metode pengingat yang Anda terapkan itu belum cukup Bu ya, belum berhasil nggih. Bagaimana reaksi siswa ketika Bu Ike memberikan contoh atau mengingatkan tentang bahasa Jawa Kromo ke anak-anak itu? Gimana? Nah, sebagian besar mereka ada yang berusaha untuk bisa merubah dari percakapan bahasa Indonesia itu ke dalam percakapan bahasa Kromo. Tetapi ada di antara mereka yang merasa takut, saya takut Bu, saya takut salah ketika mau ngomong apa dan bahasa kramanya apa itu takut salah. Okay. Dan mereka khawatir yaitu takut salah ketika mau mengungkapkan apa yang mau mereka inginkan. Kan kadang beda dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa krama itu kan beda. Jadi mereka itu sedikit takut gitu, takut salah. Gimana menurut Ibu itu? Ya, rasa takut salah itu ya bisa menjadi salah satu kendala, Bu. Bagaimana menurut Anda, apakah mungkin Bu Ike itu ada pendekatan lain yang bisa mengurangi ketakutan siswa Bu Ike dalam menggunakan bahasa Kromo, seperti menciptakan lingkungan yang lebih mendukung. Maksudnya itu mereka tiap hari harus berlatih dengan temannya untuk menggunakan bahasa krama ngoko misalnya gitu. Mungkin ya. Nah, saya bisa mencoba menciptakan suasana yang lebih santai. Misalnya apa? Latihan dalam bentuk permainan atau kegiatan percakapan mungkin ya. Agar anak ketika mengungkapkan apa yang mereka mau ke dalam bahasa krama. Itu ya, Bu. Bisa ya? Oh, itu adalah ide yang bagus, Bu Ika. Bagaimana kalau kita membuat latihan bahasa Kromo, krama menjadi lebih seperti bagian dari permainan atau kegiatan sehari-hari yang menyenangkan. Misalnya kita bermain role playing, situasi nyata di mana mereka itu bisa berlatih menggunakan bahasa Kromo tanpa tekanan. Menurut Anda itu atau menurut Bu Ike itu apakah ini bisa membantu nggih? Mungkin ya Bu ya. Mungkin saya bisa mengaitkan pembiasaan basa Kromo dengan nilai-nilai budaya yang mereka bisa pahami. Seperti percakapan sehari-hari di rumah atau di sekolah, yaitu dengan percakapan menghormati orang yang lebih tua. Saya merasa kalau mereka tahu alasannya, pasti mereka akan senang hati melakukan
percakapan atau dialog dengan menggunakan basa krama ya. Oh, itu luar biasa, Bu. Ya, jenengan bisa memberikan mereka itu skenario sehari-hari, misalnya berbicara dengan tamu yang lebih tua atau temannya yang lebih tua, ya, atau juga pada waktu saat upacara adat. Ya, dengan begitu mereka itu akan terbiasa menggunakan bahasa kromo dalam konteks yang lebih realitas nggih. Apalagi yang menurut Bu Ike itu bisa melakukan ya, bisa dilakukan untuk membuat siswa Bu Ike lebih percaya diri dengan menggunakan bahasa Jawa kromo setiap hari. Saya belum mencobanya itu. Itu ide bagus juga ya. Saya bisa memasukkan cerita-cerita lokal yang menggunakan bahasa Jawa Romo dalam kegiatan pembelajaran saya. Dengan begitu, siswa akan bisa belajar bahasa kromo dari hal-hal atau suasana yang positif tersebut. Benar sekali, Bu. Itu adalah bagus nggih menurut memberikan pemahaman ya pada anak tentang nilai-nilai budaya yang baik ya, misalnya basa kromo itu bisa menjadi motivasi tambahan bagi anak. Apakah Bu Ike itu sudah berpikir untuk melibatkan elemen-elemen budaya dalam pembelajaran seperti memperkenalkan cerita rakyat atau adat yang menggunakan bahasa kromo ini? Itu bagus juga ya Bu Ruli ya. Jadi jika mereka berlatih dalam kelompok kecil, misalnya kita bagi beberapa kelompok dalam satu kelas. Nah, mungkin mereka akan merasa lebih nyaman karena percakapan tersebut memberikan umpan balik yang positif tanpa mereka merasa takut salah ketika bercakap-cakap dengan temannya daripada dengan kita sebagai guru di kelas mungkin ya. Oh iya, itu bagus Bu, hebat sekali. Dengan menggabungkan unsur budaya, siswa bisa memahami lebih dalam mengapa bahasa krama itu penting. Selain itu, bagaimana menurut Anda tentang membuat kegiatan berkelompok, di mana siswa yang saling membantu memperbaiki kesalahan bahasa satu sama bahasa yang lain dalam suasana yang positif? Saya pikir pertama-tama saya akan membuat skenario untuk percakapan permainan dengan permainan apa ya? Permainan role play atau dengan situasi formal seperti kita memerankan percakapan, ada yang jadi orang tua, ada yang jadi anak, atau ada yang jadi adik, begitu ya. Kemudian saya akan membagi mereka dalam kelompok kecil di dalam mereka berlatih percakapan tersebut. Mungkin saya bisa memasukkan beberapa elemen dari cerita budaya Jawa untuk mereka memperdalam pemahaman mereka tentang pentingnya berbahasa, khususnya bahasa Jawa Krama kepada orang tua atau orang yang lebih dituakan
dari kita ya. Gitu Bu, rencana saya. Oh gitu ya. Itu rencana jenengan sing yang konkret ya. Itu adalah sangat bagus Bu punya rencana kayak gitu. Menurut ya bagaimana nggih perasaan Bu Ike sekarang setelah membahas beberapa masalah di sekolah Anda tentang menggunakan bahasa kromo yang ada di sekolah. Bagaimana solusinya itu? Saya merasa setelah bercerita kepada Bu Ruli itu saya merasa lebih optimis ya, dengan pendekatan yang lebih santai dan menyenangkan. Saya yakin siswa akan lebih terbuka untuk menggunakan bahasa Jawa krama dengan menerapkan tadi, yaitu tentang permainan yang berhubungan dengan kebudayaan Jawa yang telah mereka pahami. Nah, Oh gitu ya. Tanpa mereka itu merasa khawatir atau takut salah dalam mengucapkan apa yang mereka inginkan dalam bahasa Jawa krama. Saya juga itu ya yakin Bu. Saya juga yakin begitu. Bu Ike itu sudah menemukan beberapa cara yang kreatif untuk mengatasi masalah ini. Ya, jika ada hal yang lain yang perlu didiskusikan setelah mencoba metode ini, jangan ragu, Bu, untuk menghubungi saya. Kita bisa evaluasi bersama, kita bisa sharing untuk menemukan masalah yang ada di sekolah kita. Terima kasih banyak Bu Ruli ya atas waktu dan arahannya dan mau mendengarkan keluh kesah saya tentang masalah saya dan saya akan merasa dan optimis saya akan mencoba metode yang telah kita bahas tadi. Mudah-mudahan semoga berhasil ya Bu ya. Untuk anak-anak lebih membiasakan bercakap dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan dengan menggunakan bahasa Jawa krama. Terima kasih banyak Bu Ruli atas waktunya. Oke Bu Ike, sama-sama. Saya tunggu kabar baik dari Bu Ike dan hasil penerapan Bu Ike di sekolah. Semoga penerapannya di sekolah bersama anak-anak itu sukses selalu dan anak-anak itu bisa menggunakan bahasa kromo setiap hari, tidak harus bahasa Indonesia terus. Gitu Bu. Ya Bu, semoga sukses. Amin. Amin. Oke, bye-bye Bu Ike. Selamat siang. Selamat siang, Bu Ruli.